Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. فقال عمه أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا نزل تبت خسرت يدا أبي لهب أي جملته وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما وهذه الجملة دعاء وتب khasira huwa wa hadhihi khabarun kaqalihim ahlakahullahu wa qad halaka walamma khawafahu an-nabiyyu bil adzabi faqala in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi nazala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ay wa kasbuhu wa waladuhu wa aghna bimakna yughni sayasla naran dzata lahab ay talhabu wa tuqadu wa hiya ma'alu takniyatihi litalahhubi wajhihi isyraqan wa humratan wa imra'atuhu atfun ala dhamir yasla sawwaghahu al-faslu bil maf'ul wasifat bil maf'uli wasifatihi wa hiya ummu jamil hammalatu bir raf'i wan nasbi al hatabi asyauq was sa'dan tulqihi fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jidiha unuqiha hablum mim masad ay laif wa hadhihi al jumlah halun min hammalatil hatab alladhi huwa na'tun li imra'atihi aw khabar mubtada' muqaddar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Surat Tabbat Makkiyah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah mengajak berdakwah kepada kaumnya, setelah turun perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat wahai Muhammad. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida as-Safa, waktu itu naik ke Bukit Safa sambil menyatakan ya sabahah, ya sabahah. Maka ketika orang mendengar suara itu, kok ada panggilan begitu, berkumpul orang-orang, ini suara siapa ini? Nida Muhammad, pasti ada penting ini. Wa Muhammad ma yaqul illa haqqa. Dan Nabi Muhammad tidak berkata kecuali yang benar. Serius mereka. Akhirnya mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Nabi manggil satu persatu daripada kaum mereka. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Abdi Manaf. Ya Bani Abdul Muttalib. Akhirnya datang mereka. Ada apa? Ada apa wahai Muhammad? Kemudian beliau menyatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Kalau seandainya ada kuda keluar sebentar lagi daripada belakang ini gunung, apakah kamu percaya dengan aku? Maka mereka menyatakan majarabna alaika kitban. Kami belum pernah
berpengalaman merasakan kebohongan kamu ya Muhammad. Anta shadiq, antal amin, kamu orang bisa percaya. Maka Nabi mengatakan fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kamu bahwa di hadapan kamu nanti di hari kiamat ada adab yang sangat keras. Karena orang musyrikin mereka tidak percaya dengan adanya kiamat. Mati selesai. Enggak ada kebangkitan, enggak ada apa. Kalau orang Yahudi dan Nasrani masih percaya. Ya, betul. Akhirnya di antara yang hadir di situ adalah Abu Lahab. Ya, tabban laka ma jama'atana illa lihada. Rugi kamu ya Muhammad. Yang dicelaka, rugi kamu. Bangkrut kamu. Jatuh kamu. Wahai Muhammad, kamu enggak ngumpulkan kecuali untuk ini. Hah? Kurang ajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pamannya sendiri wajib hormati Rasul. Walaupun ayahnya wajib hormati sama Rasulullah. Kurang ajar sama Nabi, maka turun langsung dijawab sama Tuhan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Datang Abu Lahab kepada Nabi. Madza u'ta in amantu bika ya Muhammad? Aku dapat apa kalau iman sama kamu ya Muhammad? Aku kalau iman kepada kamu dapat apa kira-kira wahai Muhammad? Madza tu'tini? Ini ngasih apa? Sama ana? Maka Nabi menjawab, kama yu'tal muslimun. Sebagian orang Islam yang lainnya dikasih. Ana Sayyidu Quraisy. Ana pemimpin orang Quraisy. Mali alaihim fadl. Enggak ada kelebihan yang dikasih. Intinya kok berapa sama ana? Kalau ayu syai'in tabtaghi. Inti cari apa memangnya masuk Islam? Inti masuk, kalau mau masuk Islam mau iman cari apa katanya? Tabban li hadza min din in akuna wa haula sawa. Ya rugi agama ini. Agamanya ente khosaro kalau anak sama mereka ini sama kata dia. Rugi anak. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ay khasirat, rugi kedua tangan Abi Lahab. Dikatakan kedua tangan bukan hanya tangannya saja yang rugi, tapi seluruh tubuhnya, seluruhnya ada Abi Lahab itu rugi. Kenapa kok pakai tangan? Karena tangan itu ibarat daripada semua perbuatan. Dan aktsarul al-a'mal zawal bil yadain. Karena kebanyakan amal itu dikerjakan dengan kedua tangan. Karena itu ada hadis al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi ay min kalamihi wa yadihi wa amalihi. Orang muslim yaitu orang muslim yang lainnya yang selamat daripada gangguan lisannya, artinya omongannya, wa yadihi dan amalnya. Yad di sini maksudnya adalah amal, perbuatan. Wa tabba wa khasira. Ini khobar. Sama dengan ahlakahullah. Semoga Allah menghancurkan dia waqad halak, dan benar-benar dia telah hancur. Tabbat yada Abi Lahab. Semoga celaka kedua tangan Abi Lahab, artinya semua
yang dilakukan Abi Lahab semoga rugi, wa tabba, dan benar-benar telah merugi itu Abu Lahab. Ketika turun ayat ini, ketakutan Abu Lahab ini. Ketakutan karena tahu Nabi ini tidak berkata kecuali terjadi itu. Maka Abu Lahab berucap, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Kalau memang benar-benar apa yang dikatakan oleh ponakanku ini, anak saudaraku ini benar, maka aku akan tebus nanti dengan hartaku dan anakku. Dengan hartaku dan anakku. Ada anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Anaknya Abu Lahab ada sebagian masuk Islam. Ada yang mati kafir. Maka Allah menjawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidaklah mencukupi, melindungi daripada Abu Lahab hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang berusaha itu Abu Lahab, ai waladuh. Yang dimaksud di sini adalah anaknya. Maluhu wa waladuh, gitu maksudnya. Maka kasaba ai waladuhu. Anaknya, hartanya tidak akan manfaat sama Abu Lahab, tidak akan bisa melindungi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada ma di sini masdariyah, ada yang menyatakan itu adalah mausuliyah. Ma aghna anhu maluhu, ada yang menyatakan itu istifhamiyah, atau ada nafiyah, ada istifhamiyah. Ma aghna maluhu ayu syai'in aghna. Itu. Harta apa yang akan bisa melindungi Abu Lahab dan anaknya, gitu maksudnya. Tapi yang banyak ma di situ adalah nafiyah. Baik. Sayasla naran data lahab. Sayasla, maka akan masuk Abu Lahab naron, ke dalam api. Data lahab, yang mempunyai sifat membara. Aidata talahubin wa tawakkut, membara. Karena itu disebut Abu Lahab. Sebenarnya namanya bukan Abu Lahab. Ini ma'al kunniyati, bakalnya dia disebut Abu Lahab. Kenapa? Karena litalahubi wajhi, wajahnya nanti akan murub dengan api di neraka. Akan masuk api yang membara. Sendiri, wa imra'atuhu, sayasla imra'atuhu. Imra'atuhu di sini adalah ataf kepada dhamir yang menjadi fa'ilnya yasla. Sayasla huwa Abu Lahab wa imra'atuhu. Dan akan masuk neraka Abu Lahab dan juga istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini binti Harb, saudaranya Abu Sufyan. Istrinya Abu Lahab. Istrinya juga masuk ke neraka. Hammalatul hatab, ada yang baca hammalatul hatab. Kalau hammalatul hatab jadi naatnya imra'atuhu. Kalau hammalatul hatab jadi hal. Dan dia akan membawa, dia adalah orang yang membawa, atau keadaannya itu membawa hatab, kayu-kayu.
Dia itu saking bencinya sama Rasulullah, membawa kayu-kayu yang berduri, ditaruh ada di tanah, di tanah, dijebak Nabi supaya kena duri. Ini masuk neraka juga nanti. Fi jidiha, ada di lehernya istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil, hablun mim masad, ada tali dari masad. Ada yang menyatakan masad itu hadid, dari besi. Ada yang menyatakan masad itu adalah dari serabut. Dari serabut. Tahu talinya kapal enggak? Itu kan dari serabut itu. Bukan dari plastik itu, enggak molor itu. Fiji dia hablun min masad. Nanti di hari kiamat akan dibelenggu dengan itu di lehernya. Ada yang menyatakan matinya dalam keadaan begitu. Dia keikat dengan talinya sendiri, mati dalam keadaan keikat. Diceritakan bahwa si Ummu Jamil ini dia lagi bawa kayu memang saat itu, dan diikat talinya ada di leher kayu. Dia duduk ada di Hijr, samping Ka'bah gitu, untuk istirahat situ. Malaikat dari belakang narik sampai akhirnya mati dalam keadaan apa itu? Terjerat dengan talinya sendiri. Dengan talinya sendiri. Dan diriwayatkan Abu Lahab mati karena melepuh kulitnya. Orang menghindar kepada dia karena dianggap penyakit itu adalah menular, menjauh semuanya, melepuh kulitnya. Seperti luka begitu. Dan mati itu Abu Lahab. Alhamdulillah. Diceritakan bahwa ketika turun ayat ini yang menceritakan Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab, ketika turun ayat ini yang menceritakan Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab, datang istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ini, cari Rasulullah sambil bawa batu. Mana Muhammad? Waktu itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di masjid. Yang bawa batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ambil dari pandangannya Ummu Jamil ini bisa ngelihat Sayyidina Abu Bakar dan bisa melihat Rasulullah. Diam Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, inna sahibaka qad balagani annahu yahjuni. Abu Bakar, mana itu? Teman kamu itu Muhammad itu. Katanya ngomongi kita, ngerendahkan kita. Ngenyek kata orang Jawa. La wajadtuhu la darabtu bihadzal hajar fah. Kalau anak ketemu mulutnya tak gasak sama ini. Diamkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka? Ya Rasul, setelah dia menghindar, ya Rasul, dia enggak ngelihat kamu. Enggak ngelihat kamu. Ma ra'atni, enggak ngelihat aku. Laqad akhadallahu basaraha anni. Allah telah mencabut pandangannya daripada melihat aku. Padahal di hadapannya, mana ini teman kamu Abu Bakar?
Ini ketemu tak gasak ini mulutnya sama anak. Sampaikan dia, ya Rasul, tak ngeliat inti. Enggak ngeliat anak, kata dia. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat sebagai gambaran bagaimana Allah memuliakan Nabi. Jangan sampai disakiti Rasulullah. Jangan sampai dikurang ajangi Nabi Muhammad. Maka Allah yang akan jawab. Siapapun dia. Hatta pamannya sendiri. Hatta pamannya sendiri. Dan kalau abahnya, kakeknya hidup, wajib hormat sama Nabi. Wajib ta'adub dengan Rasulullah SAW. Karena dia sudah diangkat jadi Habibullah. Karena itu kalau ada meremehkan Rasulullah, itu nggak benar. Berapa banyak di ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu lahu wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Nabi terlalu tinggi. Dan jangan kamu tadi itu berbicara kepada Nabi seperti kamu itu berbicara kepada orang biasa. Inti banyak sholat, inti banyak zikir, akan sia-sia amal kamu tadi itu karena kurang ajar dengan Nabi. Jadi, wajib kita hormat kepada Rasul SAW lebih daripada segala-galanya. Jangan keterlaluan menghormati Nabi, harus keterlaluan. Yang penting jangan sampai menisbatkan Nabi itu adalah Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Nah, itu yang enggak benar. Allah. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Mut'ib Muslim. Tapi yang bernama Utaibah itu kafir. Masih? Iya. Lah, Ummu Jamil هذا اسمها الله أعلم. Ada di situ isim Ummu Jamil siapa? Ummu Jamil هذا عورة. عورة. ما في اسم أم جميل ما يذكرنا بس أم جميل بنت حارب يمكن كما أمي كلثوم هكذا ليس اسم يعني Ummi Hani mungkin itu nama juga bukan lagab bukan. Salam. Ada beberapa anjuran dari banyak ulama sahabat dalam sholat itu yang berlaku baca surat Enggak ada anjuran sebenarnya, cuma jangan membaca surat Tabat untuk dengan niat seneng gitu karena pamannya Nabi kafir. Karena itu juga menyakitkan hati Rasul. Bukan Nabi itu kesenangan ini. Dengan turun ayat ini yang menyatakan Abu Lahab mati kafir itu berarti bangga dia. Tuh lihat pamannya Nabi mati kafir. Ya, seakan-akan dia bangga. Lah ini enggak benar itu. Itu bernyakiti hati Rasulullah. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran per huruf itu akan mendapatkan pahala. Udah jelas ini ayat Quran. Dan ini surat menjadi nas bahwa Abu Lahab selama-lamanya ada di neraka. Dan mati dalam keadaan kafir. Cuma tidak boleh kita membaca ayat ini dengan niat supaya membuat hati Rasulullah SAW itu sakit ya, karena atau dia bangga nih pamannya ana aja mukmin,
Umpamanya Nabi kafir. Ini seakan-akan membuat sakit hati Rasulullah SAW. Nah, itu yang tidak benar. Ada yang lain? Jangan diulang-ulangi lah. Ya, kalau mau wirid qul huwallahu ahad itu boleh. Itu memantapkan. Kalau tabat ya ada abil tak ada apa gitu. Sama tagul ente ulang-ulangi masalah setan ada di Quran. Ada apa itu ulang-ulangi masalah setan? Asal cerita yang lainnya. Kok cerita setan?